itu kan? Dari sebuah matriks A dan determinan ya, adjoint dibagi determinan. Atau dengan transformasi elementer ya. Transformasi elementer ini merubah matriks identitas yang dipasangkan dengan matriks A. Jadi matriks identitasnya berubah nanti menjadi inverse, matriks A-nya berubah menjadi identitas. Nah, membawa bentuk matriks A ke identitas ya secara ekivalen sehingga akan dibentuk matriks inverse. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah mencari matriks inverse dengan sekatan ya. Tapi sebelum ini saya ke sini dulu ya, ke sistem persamaan linear dulu ya. Sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah bentuk, lihat di sini, bentuk A11X1 plus A212X2 plus A1NXN. Jadi ini bentuk X, bentuk koefisien variabel X dan sebuah konstanta yang pangkat X-nya 1. Jadi sebuah persamaan mengandung variabel X ya, yang pangkatnya 1 itu adalah sebuah bentuk persamaan linear. Nah, beberapa dari persamaan linear ini disebut sistem persamaan linear. Jadi bentuk sistem persamaan linear secara umum adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah titik-titik-titik ditambah A1NXN sama dengan B1. A21X1 plus A22X2 sampai A2NXN sama dengan B2. Terus sampai AM1X1 plus AMX. Ini adalah bentuk sistem persamaan linear. Biasanya kalian bentuk dua persamaan gitu ya. Yang sering pernah kita jawab adalah mencari sistem dua persamaan. Atau kemarin 3 persamaan ya. Di depan kita sudah mencari jawab 3 persamaan pada kombinasi linear ya. Pada bebas vektor bebas bergantung linear ini kita sudah pakai sebenarnya. Nah, bila ini tujuan apa di sini? Bila diberikan suatu sistem persamaan linear, karena kita sudah belajar matriks, maka sebuah sistem persamaan linear itu bisa kita transformasi ya ke bentuk matriks. Ya, ini gunanya kita belajar matriks adalah membantu menyelesaikan sistem persamaan linear. Kalau selama ini sistem persamaan linear itu biasanya dicari dengan eliminasi ya. Waktu itu ya kalian melakukan eliminasi terus atau substitusi, maka di sini kita gunakan bantuan matriks. Jadi kita rubah sistem persamaan ini menjadi bentuk matriks. Apa bentuk matriksnya? Pertama adalah bentuk matriks koefisien. A11, A12, A1N. Ini kan ada N buah. Ini ada M buah persamaan dengan N unknown ya. Ini artinya M buah persamaan dengan N variabel tidak diketahui. Ya, dibentuklah dalam bentuk matriks koefisien A. Ukurannya adalah M kali N nih, banyaknya baris M ya, banyaknya kolom N. A M kali N, matriks koefisien A dikali matriks variabel X1, X2 sampai Xn. Kita punya di sini N variabel ya. Ini kalau dikalikan membentuk persamaan ini. Sama dengan B1, B2 sampai BM, ini konstanta. Jadi sebuah sistem persamaan linear itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu hasil perkalian matriks koefisien dikali matriks variabel sama dengan matriks konstanta ya. Nah, ukuran matriks koefisiennya adalah M kali N, ukuran matriks variabelnya adalah N kali 1, ukuran matriks konstantanya adalah M kali 1. Dia membentuk matriks AX sama dengan B. Jadi persamaan kita dibawa bentuk matriks. Begini caranya ya. Nah, sekarang seandainya kita diberikan sebuah sistem persamaan linear, maka ada dua bentuk sistem persamaan linear. Yang pertama adalah sistem persamaan linear homogen ya. Yang kedua non homogen ya. Kalau yang homogen, bentuk matriksnya, ini matriks A itu ada matriks koefisien A ya, A kali X, ini matriks variabel X, sama dengan 0, itu adalah persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen bentuknya adalah AX sama dengan 0, atau apa? Persamaan kita ini di belakangnya 0 semua, itu namanya homogen. Jadi kalau di belakangnya ini 0 semua, maka dia homogen ya, jadi B-nya 0 semua. Nah, itu adalah homogen. AX sama dengan 0 kalau dalam bentuk matriks. Persamaan non homogen, AX sama dengan B, B-nya tidak 0 semua ya. Tidak 0 semua. Boleh ada 0, boleh, tapi tidak 0 semua.
Itu maksudnya non homogen. Jadi di belakang sini paling tidak ada yang tidak nol, tuh ya. Itu adalah persamaan sistem persamaan linear non homogen. Kalau kita sudah punya sistem persamaan linear, homogen ataupun non homogen, tujuan kita adalah mencari jawab. Tujuan kita adalah mencari jawab X1 sampai Xn yang memenuhi persamaan. Kalau pada waktu itu kita mencari jawab X, Y, Z misalkan ya, pada 3 persamaan. Kita mencari jawab AB pada 2 persamaan. Maka kalau ada sebanyak M persamaan, kita mencari M, N jawabnya, mencari N. Variabel yang tidak diketahui ini, mencari X1 sampai Xn ya. Nah, kalau persamaannya homogen, kalau di belakangnya 0 semua, nih, kalau persamaan kita di belakangnya 0 semua itu pasti punya jawab. Pasti punya jawab. Karena apa? Karena rank dari matriks A, itu akan selalu sama dengan rank dari matriks AB. Rank dari matriks AB kalau digabungkan. Ya, matriks A ini matriks A ya, ranknya kita cari pasti akan sama dengan matriks AB kalau ada B di sini ya, karena di belakangnya 0 semua. Nah, kalau dia homogen atau belakangnya 0 semua, dia selalu punya jawab. Tapi ada 2 kemungkinan jawab, yaitu jawabnya hanya 0 aja, jadi AX 0, Y 0, Z 0 gitu aja ya, atau A0, B0, C0 gitu. X1 0, X2 0, X3 0, semuanya 0 semua. Itu disebut dengan jawab trivial atau jawab 0 ya. Karena ranknya sama dengan A sama dengan N. N itu banyaknya persamaan. N banyaknya persamaan ya. Rank A sama dengan banyaknya persamaan. Maka jawabnya 0 saja. Jadi persamaan homogen itu selalu punya jawab. Yang pertama adalah jawabnya 0 saja bila ranknya sama dengan N. N adalah banyaknya persamaan. Di sini N-nya banyaknya persamaan nih. Banyaknya persamaan variabel sini, banyaknya variabel ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, dia akan punya jawab selain 0. Jadi 0 itu pasti menjadi jawabnya ya. Bayangkan aja kalau semua variabel saya kasih 0, pasti jawabnya 0, memenuhi ya. Jadi di sini dia akan punya jawab 0 saja kalau rank A-nya sama dengan N, yaitu banyaknya persamaan ya. Bila ranknya lebih kecil dari N atau banyaknya persamaan, maka dia akan mempunyai jawab selain 0. Ada jawab lain, ada jawab yang lain. Selain 0 ada jawab lain. Selain 0 ada jawab lain ini kalau ranknya lebih kecil dari N. Ya. Bila non homogen, bila persamaan itu non homogen, belakangnya kan tidak 0. Ada 2 kemungkinan. Dia bisa punya jawab, dia bisa tidak punya jawab. Dia tidak punya jawab apabila rank A-nya tidak sama dengan rank AB. Nanti kita harus mencari rank A dan rank AB, ya. Kalau tidak sama pasti tidak punya jawab. Jangan dicari jawabnya, ya. Bila sama, bila rank A-nya sama dengan rank AB, ada 2 kemungkinan. Mempunyai jawab tunggal bila rank A-nya sama dengan rank AB sama dengan N. Ya, mempunyai jawab banyak bila rank A-nya sama dengan rank AB lebih kecil dari N. Nah, ini adalah sifat dari sistem persamaan linear ya. Jadi kalau kita punya persamaan sebanyak N persamaan, maka ada kemungkinan seperti ini ya. Nah, contohnya diketahui sistem persamaan linear homogen. Lihat di sini, sistem persamaan linear homogen 2x plus 3y sama dengan 0. 3x min y sama dengan 0. Ini di belakang 0 semua nih. Ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk matriks, matriks A-nya adalah 2, 3, 3 min 1. Matriks koefisiennya adalah 2, 3, 3 min 1. Itu matriks A. B-nya apa? 0, 0. B-nya 0, 0. Ini matriks B. Ya. Karena di belakangnya ini 0, berarti kan tidak berpengaruh ya. Artinya dia 0, sudah 0 gitu ya. Nah, kita cari ranknya. Bagaimana mencari rank? Mencari rank itu adalah mencari maksimum yang bebas linear, ya kan? Atau mencari dengan transformasi elementer sehingga kita lihat terakhir di sini ada nggak sih baris atau kolom yang 0, 0 atau tidak 0 gitu ya. Nah itu. Jadi caranya mencari rank adalah mencari transformasi linear. Jadi perhatikan di sini kita menggunakan lagi transformasi linear. Jadi transformasi linear dipakai lagi.
Carilah rank. Bagaimana mencari rank? Buatlah 3 ini menjadi 0. Ya, buat 3 menjadi 0. Berarti operasinya B21 min 3/2 dari baris 1. Ya, 3 min 3/2 kali 2, berarti 3 min 3, 0. Min 1 min 3/2 kali 3, min 9/2. Min 1 adalah min 2/2. Min 9/2, min 11/2. Di belakang nggak ada masalah karena 0 sama 0. 0 min 0, 0. Ya, lihat di sini ranknya 2, yaitu 23 dan 0 min 11/2. Ini sudah tidak bisa kita perbuat lagi. Dia kelihatan yang tidak 0 adalah 2 ini. 2, 1, 2. Ya, perhatikan, ingat kemarin rank itu adalah yang tidak 0 ya, seperti dimensi ya. Perhatikan kelas ya. Jadi rank itu adalah seperti dimensi. Jadi kita mencari prosesnya seperti mencari dimensi. Terus kita lihat terakhir ini tidak 0, ini tidak 0. Rank A-nya sama dengan 2. Rank AB, ini rank AB. Ini rank A, 23, 0 min 11/2. Ada 2. Rank AB-nya, sambungkan. Tuh, 2. 2 baris ini tidak 0 semua. Berarti ranknya 2. Rank A sama dengan rank AB. Ya, 2. Dan hasilnya sama dengan banyaknya persamaan. Banyaknya persamaan ini ada 2. N-nya 2. Ya, jumlah persamaannya ada 2. Maka pasti jawabnya hanya 0 saja. Jawabnya hanya 0 saja. Kalau rank A-nya sama dengan rank A0 ya, rank AB, dan rank A-nya sama dengan N, ini karena homogen, belakangnya 0, dia jawabnya hanya 0 saja. Bukti? Ambil salah satu persamaan. Persamaan terakhir yang kita ambil di sini, ada 2x plus 3y sama dengan 0, 0 min 11/2y sama dengan 0. Min 11/2y sama dengan 0. Berarti y-nya ini pindah ke kanan, 0 dibagi, hasilnya 0. Y-nya 0 masuk ke persamaan 23, 2x plus 3y sama dengan 0, 2x sama dengan 0, x-nya 0. Jawabnya hanya 0 saja. Oke, kelas? Paham ini kelas? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Iya, Bu. Paham? Halo? Cara mencarinya cari rank. Ya, setelah cari rank, kalian lihat ranknya sama enggak? Kalau di homogen pasti sama ya dengan rank AB. Ini matriks A yang depan ya, matriks AB 2 ini. Ya, ini matriks A, ini 23, 0 min 11/2. Matriks AB tuh 0, 23, 0, 0 min 11/2, 0. Itu matriks AB. Ini rank tuh kan yang tidak 0 kemarin. Kayak dimensi ya. Jadi ini tidak 0 nih, 23 tidak 0, 0 min 11/2 tidak 0, 230 tidak 0, 0 min 11/2 0 tidak 0, maka dia ranknya 2, 1, 2, 1, 2. Ini 2, ini 2. Oke, ada pertanyaan kah di sini? Halo? Kelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Apa ada yang bertanya? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Saya masih agak bingung sama rank sih, Bu. Rank. Iya. Mencari rank. Iya, Bu. Mencari rank itu kan dulu mencari Lupa sih. ini rank. Nih nyari rank nih. Nyari rank itu mencari, kamu cari rank itu kan kemarin kita cari rank kayak cari distribusi, mencari dimensi itu loh. Mana sih kemarin? Kita di mencari rank. Kamu usaha sendiri mencari rank mah. Iya, nih, Bu. cari rank nih. Cari dimensi nih. Carilah rank dari 12 min 1, 241, 363. Carilah rank dari 12 min 1, 241, 363. Bikin transformasi elementer. Usahakan mencari apakah kita bisa menemukan satu baris atau kolom yang 0 semua. Ya, usahakan. Saya biasanya bikin matriks segitiga atas.
Bikin matriks segitiga atas. Ini saya bikin 2 menjadi 0, 3 menjadi 0. Ternyata sebelahnya juga ngikut nih. 4 menjadi 0, 6 menjadi 0 ya. 2 supaya menjadi 0, bikin matriks segitiga atas. 2 min 2, 0. 4 min 4, 0. 1 plus 3, 1 plus 2, 3. 3 min 2, 1. 3 min 3, 0. 6 min 6, 0. 3 min 3 plus 3, 6. Terus saya bikin lagi. Nah ini ranknya cuma 1. Halo, kelas? 2. Ini ranknya 2. 1, 2 min 1, 0, 0, 3 ini ranknya. Rank adalah maksimum yang bebas linear. Yang bebas linear yang tidak 0. 1, 2 min 1, 0, 0, 3 itu rank. 2 ranknya sama dengan dimensi. Dimensi adalah maksimum vektor-vektor tidak 0. Tidak 0, tidak 0 itu adalah dimensi dan rank. Dimensi sama rank itu loh. Ini jumlahnya ada 2. 1, 2 min 1, 1, 2, 1, 1, 2 min 1, 0, 0, 3. Yang 0, 0 semua tidak dihitung sebagai anggota rank. Jadi anggota ranknya 2. Gitu. Ini yang di bawah ini anggota ranknya juga 2 nih. Ya, lakukan proses operasi transformasi. Harus begitu. Lakukan proses. Jadi ini mencari rank ya. Kalian ingatlah mencari rank ini begini. Udah ingat? Halo kelas? Iya Bu. Nah ini bikin rank. Carilah rank. Ya mencari rank adalah dengan transformasi elementer. Usahakan sedemikian rupa. Apakah ranknya berapa? Ya kalau kita lihat hasil akhirnya seperti matriks pertama. Ini ranknya ada 2 yang tidak 0. 1, 2 min 1 tidak 0. 0, 0, 3 tidak 0. Ini 0, 0. Jadi tidak termasuk anggota rank. Ranknya hanya 2. Sekarang di sini. 1, 2 min 1 tidak 0 Bu. 0, 0, 3 tidak 0. Ya sudah ranknya ada 2 baris. 2 baris ya. Rank adalah maksimum vektor baris kolom yang bebas linear. Bebas linear itu berarti tidak 0. Ya. Dimensi adalah vektor yang tidak 0. Berarti dimensi itu sifatnya sama dengan rank. Bagaimana mencari rank adalah dengan transformasi. Makanya saya ke sini akhirnya. Oke, nah itu gunanya. Ya dari kemarin saya bilang transformasi elementer itu sangat banyak gunanya. Ya, bisa mencari inverse, bisa mencari rank, bisa mencari dimensi, bisa mencari basis. Sekarang mencari jawab persamaan linear. Kenapa ini diberikan? Karena kalian selalu mencari jawab persamaan linear itu dengan eliminasi melulu gitu. Padahal kalian tahu di sini ada yang bisa punya jawab, ada yang tidak bisa punya jawab. Ya, kalau dia punya jawab semua enak ya. Tapi ada yang tidak punya jawab sampai kiamat kalian tidak bisa menemui jawabnya. Kalian cari itu pakai eliminasi. Wah Bu, ini cari eliminasi nggak nemu-nemu nih Bu ya. Memang nggak punya jawab. Itu gunanya. Jadi kalian di sini sudah mendapatkan pengetahuan baru lagi. Bahwa sebuah sistem persamaan linear itu bisa aja punya jawab. Bisa tidak punya jawab. Bisa jawabnya hanya tunggal. Bisa jawabnya banyak sampai tak hingga. Itu artinya ya. Jadi arti dari mempelajari transformasi elementer baris kolom, ya, mencari rank dengan transformasi elementer baris kolom ini sangat penting ya. Di sini kita lihat di sini 2x plus 3y, 3x min y. Kalau kalian selama ini menggunakannya eliminasi aja Bu. Oke eliminasi, kalian cari eliminasi. Pasti jawabnya x-nya 0, y-nya 0. Ya, kalau kalian lakukan dengan eliminasi. Tapi di sini ditunjukkan bahwa kalau persamaan itu homogen, belakangnya 0 semua, itu pasti punya jawab. Apa jawabnya? Bisa 0 saja, bisa banyak. Lihat di sini ya, ini nomor 1 ya. Nomor 1, carilah rank. Tujuannya adalah cari rank. Ya, cari rank dari matriks A dan AB. Matriks A dan AB ini matriks A yang depan aja. Matriks AB gabungkan. Matriks A ini depan aja, matriks AB gabungkan, tapi di B-nya ini kan 0 semua nih. Ya, lah carilah buat seperti tadi, bikin 3-nya menjadi 0. Bu, hasil akhirnya begini, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Oh, Bu, yang tidak 0 nih, Bu. 23 tidak 0. 0 min 11 per 2 tidak 0, Bu. Matriks A, Bu, ranknya 2. Matriks AB sekarang, sambungkan. 2, 3, 0, 0 min 11, 2, 0, Bu. Nggak ada yang 0 semua nih, Bu. Berarti ranknya juga 2, Bu. 2 baris. Ya, itu berarti sama. Rank A sama dengan 2, sama dengan jumlah persamaan. N-nya adalah jumlah persamaan, ya di sini. Dan kita lihat di sini, ternyata kalau, nih rumusnya.
Kalau dia bentuknya homogen, ranknya sama dengan N, ranknya sama dengan N, rank A-nya sama dengan N, maka pasti jawabnya 0 saja. 0 saja. Yaitu X-nya 0, Y-nya 0. Selesai. Tapi lihat nih nomor 2. Saya punya persamaan nih. X min 3Y sama dengan 0. Min 2X plus 6Y sama dengan 0. Bikin lagi, cari rank. 1 min 3, 0. Min 2, 6, 0. Ini yang belakang B ya. B-nya 0, 0 ya. Bikin min 2-nya jadi 0. B2, 1, 2. 1 min 3-nya tetap 0. Yang ini berarti min 2 plus 2, 0. 6 min 6, 0. 0 min 0, 0. Bu, rank A-nya 1 nih Bu. Karena ranknya yang tidak 0 tuh 1 min sepertiga. Baris 1 Bu tidak 0. Baris 2-nya 0. Dua-duanya. Berarti dia ranknya 1. Rank AB-nya sudah pasti juga 1 ya. Karena rank A selalu sama dengan rank AB di sini ya. Karena belakangnya 0. Jadi 0 ini kan nggak berpengaruh ya. Jadi rank A-nya 1, jumlah persamaannya 2. Rank A-nya 1. Paham bedanya? Halo kelas? Halo? Contoh 1 nih ranknya 2. Contoh 2 nih ranknya 1. Ngerti? Kelas? Iya, Bu. Itu ya, jadi mencari rank. Ternyata ini ranknya 2 ini nih 2 nih, 2 ini tidak 0 nih. 23 0 min 11 2 ini tidak 0. Ini 1 min 3, satunya 0 0. Ini kan berarti ranknya cuma 1 nih yang tidak 0. Baris 1 aja yang tidak 0. Nah, ranknya dapat 1, jumlah persamaannya 2, dia ranknya lebih kecil dari banyaknya persamaan. Selain 0, jawabnya. Selain 0 ada jawab lain. Bagaimana mencari jawab lainnya? Ambil persamaan 1 min 3 sama dengan 0. 1X min 3Y sama dengan 0. X-nya sama dengan 3Y. Bu, kalau Y-nya 1, Bu, X-nya 3. Y-nya min 1, Bu, X-nya min 3. Y-nya 0, Bu, X-nya 0. Y-nya 8, Bu, X-nya 24. Y-nya 1000, Bu, X-nya 3000. Itulah yang dimaksud dengan jawab lain. Jadi jawab lainnya itu adalah sebuah, lihat di sini, sebuah garis lurus kalian, ya kan? X, Y sama dengan lambda kali. 3 plus 1 ini kan bentuk kombinasi linear. Ya, ini bentuk kombinasi linear. Jadi jawabnya adalah sebuah kombinasi linear X, Y, lambda 31 ya. Jadi artinya lambda 31 itu artinya kalau lambdanya 1, X-nya 3, Y-nya 1. Lambdanya 10, X-nya 30, Y-nya 10. Nah, itu semua jawab. Jadi mempunyai jawab tak hingga banyaknya. Selain 0, punya jawab tak hingga banyaknya. Itu bedanya persamaan 1 dengan 2. Untuk 2 variabel. Ini paham kelas? Halo? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Belum? Iya, Bu. Ada yang bertanya? Belum, enggak? Belum. Belum ada? Belum. Oke, yang ketiga nih. 3 persamaan. Di belakangnya 0 semua, ya. Berarti homogen. Jadi sistem persamaan ini homogen karena di belakangnya 0 semua nih. Nah, bikinlah matriksnya. Matriks koefisien A-nya itu berarti 1, 3, min 2. 1, 3, min 2. B-nya 0. Ya. 2, min 3, 1. 2, min 3, 1. Ya. Sini. 2, min 3, 1. Lihat di sini. 2, min 3, 1. Belakangnya 0. 3, min 2, 2. Bikin matriks. Carilah rank. Habis dari sini ya. Kalian tidak disuruh mencari jawabnya langsung, suruh bikin rank. Cari rank, bikinlah 2 dan 3 menjadi 0 dengan baris 21 min 2, baris 31 min 3. Ternyata bisa kita bikin 2 min 2 0, min 3 min 6, min 9 1 plus 4 5 0 ya. 3 min 3 0, bikinlah 2 dan 3 menjadi 0 ya. Nah, terus sudah gitu min 2, min 9, min 11, 2, min 2 plus 6, 8, 0. Terus bikin supaya min 11 menjadi 0. Bikin segitiga atas.
Min 11 supaya menjadi 0 adalah baris 3, 2, min 9, min 11 per 9. Min 11 per 9 nih, supaya min 11-nya jadi 0. 0, min 0, 0. Min 11 per 9 dikali min 9. Min jadi plus. 11 per 9 dikali 9, 11. 11, min 11 plus 11, 0. 8, min 11 kali 5, min 55 per 9. 8 adalah 72 per 9. 72 per 9, min 55, itu adalah 17. Ya. 72 per 9. Dikurangi 55. 72 per 9. Minus 55 berapa? Ya kan? Ini 5 min 55. 72, 17 ya? Kelas, halo? Halo? 17 per 9. 0 sama 0, nggak ada masalah nih. Jadi yang belakang ini kalau pada homogen memang nggak ikut campur lah ya. Tetap 0 aja terus gitu. Nah sekarang lihat, terakhir Bu, yang tidak 0 Bu, 1, 3, min 2 tidak 0. 0, min 95 tidak 0. 0, 0, 17, 9 tidak ada yang 0 semua nih Bu. 3 baris ini. 3 baris ini tidak ada yang 0 semua. Berarti ranknya 3. Ranknya 3 ya. Ranknya 3, rank A-nya. Rank AB pasti sama juga dengan rank A. Karena dia 0. Ini nggak penting ya. Jadi kalau pada homogen 0 itu yang belakang ini sebenarnya nggak penting ya. Karena 0 semua. Jadi nggak akan berubah apapun. Nah rank AB-nya juga tetap sama dengan rank A. Ya, untuk homogen kita hanya cari rank A aja deh, gitu deh, mau gampangnya ya, meskipun teorinya tuh harus ada 0 ya. Jadi kalian supaya nggak susah ya sudahlah. Untuk homogen itu carilah rank A, ya matriks A atau matriks koefisien dari persamaan linear. Ternyata ranknya sama dengan 3. Nah jumlah persamaannya juga 3. 1, 2, 3 nih jumlah persamaannya 3. 1, 2, 3. Ada 3 persamaan. Jumlah rank A sama dengan jumlah persamaan. Maka jawabnya pasti hanya 0 saja. Jawabnya hanya 0 saja. Karena rank A-nya sama dengan rank jumlah persamaan. Rank A-nya 3, jumlah persamaannya 3. Jadi jawabnya hanya 0 saja. Benar nggak sih? Ya cek. Benar apa nggak 0 aja. Kalian lihat di sini. Kalau kalian mau ngecek 7 per 9X sama dengan 0. Berarti 7 per 9Z sama dengan 0. Berarti Z-nya 0. Masuk ke persamaan pertama, kedua. Min 9Y plus 5Z sama dengan 0. Z-nya 0. Berarti min 9Y sama dengan 0. Y-nya 0. Masuk lagi ke persamaan 1. X, Z 0, Y 0. X sama dengan X plus 3Y min 2Z sama dengan 0. Masuk ke sini 0, 0. Tinggal X-nya 0 ya. Terbukti bahwa bila rank dari A-nya sama dengan jumlah persamaan, pasti jawabnya 0 saja. Maka X pasti 0, Y pasti 0, Z pasti 0. Yang keempat, sekarang bila kita lihat untuk persamaan keempat ini, belakangnya 0, homogen juga, kita lakukan proses bikin segitiga atas, ya. Bikin segitiga atas, 1 jadi 0, 3 jadi 0. B21 min 1, B31 min 3. 1 min 1, 0, min 8, min 3, min 11. 8 plus 2, 0. 10, 8 plus 2, 10. 0, 0, 0. Ya. 3 min 3, 0. Min 2, min 9, min 11. 4 plus 6, 10. Oke. Bikin lagi untuk dua persamaan ini kayak tadi. Min 11 jadikan 0. Min 11 jadikan 0. B21 min 1. 0, min 0, 0. Min 11 plus 11, 0. 10 min 10, 0, 0 min 0, 0. Oh Bu, terakhir nih Bu, baris satunya tidak 0 nih Bu, 1, 3 min 2. Baris 2-nya juga tidak 0, 0 min 11, 10. Baris 3-nya Bu 0 semua. Berarti ranknya 2. Ya, ini ranknya tadi 3, ini ranknya 2. Dapat ranknya 2 lebih sedikit dari jumlah persamaan. Ya, ranknya 2 lebih kecil dari banyaknya persamaan. N ini banyaknya persamaan, ya. Lebih kecil, berarti selain 0, 0, 0, gitu jawabnya. Selain 0, 0, hati-hati, ujian kalian adalah ujian utama. Semua ini masuk semua, teori ini. Dalam ujian, hati-hati ya. Jadi kalian harus benar-benar mengerti teorinya.
Selain 000 ada jawab tak hingga banyaknya. Bagaimana mencari jawab tak hingga banyaknya? Ambil persamaan terakhir pada matriks. Ambil matriks terakhir. Bikin persamaan yang tidak 00 ini, ya. Min 11, 10, 0 itu artinya min 11Y plus 10Z sama dengan 0. Min 11Y plus 10Z sama dengan 0. Masukkan nilainya, ya. Di sini min 11Y sama dengan atau 10Z sama dengan 11Y. Lihat sini, ya. Kanannya 0, 11-nya pindah kanan, 10Z sama dengan 11Y. Oh, Z-nya Bu sama dengan 11/10Y, Bu. Berarti Z bergantung pada Y. Ya, kalau Y-nya 10, Z-nya 11. Kalau Y-nya 1, Z-nya 11/10, ya. Kalau Y-nya 10, Z-nya 110/10 gitu ya. Atau 10 tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, ini Z-nya sama bergantung pada Y, masuk ke substitusi persamaan pertama. X plus 3Y min 2Y sama dengan 0. X plus 3Y min 2Z sama dengan 0. Masuk ke persamaan, Z-nya diganti oleh 11/10. Masuk ke sini ya. X sama dengan 2Z pindah kanan, 3Y juga pindah kanan min 3Y. Nah, si Z-nya ini berubah menjadi apa? 11/10. 2 ke kanan, 11/10, si Z-nya 11/10 dikali 2 adalah 22/10 Y. Min 3Y. Jadikan per 10, 30. 22 min 30. Min 8/10 Y. Nah, berarti si nilai Z bergantung pada Y, nilai X bergantung pada Y. Nah, ini mempunyai jawab yang tak hingga. Si Y-nya boleh bebas apapun, si nanti Z bergantung Y, si X bergantung pada Y, biasanya dinyatakan pemisalan, misalkan kalau Y-nya 10, X-nya min 8, Z-nya 11. Atau secara umum persamaan kalian menjadi X, Y, Z sama dengan lambda kali min 8, 10, 11. Jadi jawab kalian banyak, tak hingga. Ya, bisa min 8, 10, 11 ya. Bisa min 16, 20, 22 bisa. Bisa 8 min 10 min 11 bisa ya. 000 udah pasti bisa ya. Terus di sini misalkan bisa min 24 atau ini bisa 24 min 30 min 33 boleh. Halo? Itu perbedaannya kelas? Halo? Bisa lihat perbedaan persamaan homogen yang ranknya sama dengan jumlah persamaan, jawabnya pasti hanya 0 aja ya. Yang ranknya lebih kecil dari jumlah persamaan, pasti jawabnya selain 0, jawabnya banyak. Tak hingga banyaknya. Bentuk persamaan jawaban ini adalah jawaban nih. Jawabannya adalah X, Y, Z sama dengan lambda kali min 8, 10, 11. Ini kombinasi dari jawaban X, Y, Z. Bergantung lambdanya, kalian mau kasih berapa? Kalau lambdanya 5, berarti boleh nggak min 40, min 50 sama 55? Boleh ya. Kalau lambdanya min 3, boleh juga. Berarti 24, min 30, min 33 boleh? Boleh. Pasti memenuhi persamaan ini. Pasti memenuhi persamaan ini. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penggunaan rank. Untuk mencari jawab persamaan linear, jadi kalian bisa pasti, oh jawabnya apa. Jadi nanti nih, kalau diberikan sistem persamaan linear, kalian nggak boleh jawab pakai eliminasi. Ya, jangan eliminasi, kecuali sudah membuat rank. Ya, yang jadi repot adalah persoalannya, kalau nanti jawabnya tidak ada, kalian cari-cari. Nah, repot ya kan, nggak nemu-nemu, sampai kiamat nggak nemu. Oh ya, dengan cara melihat ini, rank bisa kelihatan. Nih, contohnya nih. X plus 2Y min 5Z plus 4Y sama dengan 0, 0, 0. Kalau ini ada 4 variabel, X, Y, Z, W, dan 3 persamaan, ini pasti mempunyai jawab banyak ya. Ini pasti mempunyai jawab banyak. Kenapa? Pasti ranknya kurang dari banyaknya persamaan ini ya. Ranknya kan ini aja ada 4 sini ya. Variabelnya juga ya. Variabelnya juga mempengaruhi ya. Jadi di sini pasti satu kombinasi yang lain. Nanti kalian latihan ini mencari
jawab persamaan ini ya. Oke, kelas lihat, paham apa yang mau ditanya di SPL homogen? Halo? Apa yang mau ditanya? Nih, contohnya udah ada nih. Contoh yang 2 variabel, contoh 3 variabel, punya jawab tunggal 00 aja, punya jawab selain 00 aja, jawabnya tak hingga banyaknya. Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Udah ngerti? Halo, udah ngerti? Kalian nanti jawab sistem persamaan linear begini ya, jangan eliminasi biasa. Iya, Bu. Coba kalian apa sih yang nggak paham di sini? Terlalu ada? banyak angka, Bu. Udah paham? Ya. Ini adalah persamaan homogen ya, belakangnya 0 semua ya. Nah, sekarang yang non homogen. Persamaan non homogen. Contohnya persamaan non homogen ini belakangnya tidak 0 semua. Mungkin ada 1 0 juga nggak apa-apa, tapi tidak semuanya 0. Yang contohnya di belakangnya 4 sama 5 ya. Bukan berarti tidak boleh ada 0 ya. Boleh, tapi tidak semuanya 0. Itu persamaan non homogen ya. X min 2Y plus 4 sama dengan 4, 4X plus 3Y sama dengan 5. Bikin matriks. 1 min 2, 4, 3. Belakangnya B-nya. 4, 5B. Ini matriks A ini yang depan. Matriks AB ini campuran. Ya, depan ini matriks A. Kalau saya gabung ini menjadi matriks AB. Matriks AB yang depan A saja ya. Kalau bergabung AB. Selalu kita lakukan proses mencari matriks segitiga atas. Bikin 4 menjadi 0. 21 min 4. 4 min 4. 21 min 4, 4 min 4, 0, 3 plus 8, 11. 5 ikutan. Yang B juga diikutin. 5 min 16. Min 11. Bu, udah selesai nih Bu? Iya. Bu, ranknya ada 2 nih Bu. Rank A-nya nih Bu, 1 min 2, 0, 11. 1 min 2, 0, 11. 1 min 2 tidak 0. 0, 11 tidak 0. Rank A-nya 2 Bu. Ya. Rank AB. 1 min 24, 0, 11, min 11. 2 juga Bu, ini tidak 0 semua nih Bu, tidak ada yang 0 semua. Berarti 2, rank AB-nya 2. Rank A-nya 2, rank A-nya yang matriks depan ini 2, rank AB setelah digabung juga 2, sama dengan banyaknya persamaan ini, banyaknya variabel XY 2. Banyaknya variabel juga 2, XY ya, variabel N ya, variabel banyaknya variabelnya 2. Maka rank A sama dengan rank AB pasti punya jawab. Kalau rank A sama dengan rank AB pasti punya jawab. Rank A sama dengan rank AB, rank A-nya 2, rank AB-nya juga 2, pasti punya jawab. Terus lagi setelah dia punya jawab, rank A sama dengan rank AB dan sama dengan N. Rank A sama dengan rank AB sama dengan N. Berarti jawabnya tunggal. Apa jawabnya tunggal? Jawabnya tunggal, yaitu kita lihat ya. Cari jawabnya. 11Y sama dengan min 11. 11Y sama dengan min 11 ya. Berarti Y-nya min 11 dibagi 11. Min 1 Bu Y-nya. Min 1. Terus substitusi ke persamaan pertama. X min 2Y sama dengan 4. Masuk ke dalam persamaan pertama min Y-nya. Min 2 dikali min 1. 2. Jadi X sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Jawabnya tunggal, yaitu 2 dan min 1 aja. Ya, 2 dan min 1 aja. Nah, ini caranya mencari non-homogen. Kalian selalu melakukan proses transformasi elementer, mencari rank. Ya, kalau rank A-nya sama dengan rank AB, pasti punya jawab. Cek banyaknya variabel, yaitu XY 2. Maka pasti sama dengan banyaknya variabel ya, jamaknya persamaan juga ya. Di sini 2 juga dia ternyata sama, maka jawabnya tunggal yaitu 2 min 1. Contoh 2. X plus 2Y, 4X plus 8Y, 3, 12. Bikin persamaan, bikin matriks. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Bikin 4 jadi 0.
baris 21 min 4. 4 min 4, 0, 8 min 8, 0, 12 min 12, 0. Bu, rank A-nya 1. Kalian lihat matriks A ya. Rank A-nya 1, yaitu 1, 2, 0, 0. 1, Bu. Rank AB, pasangkan. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Oh, rank AB-nya juga 2 nih, Bu. 1 juga, Bu. Rank A-nya 1 ya. Rank AB-nya juga 1. Sama, Bu. Rank A sama dengan rank AB 1. Pasti punya jawab. Ya. Sama dengan N enggak? Oh, N-nya ada 2, XY ya. Dan 2 persamaan. Maka ternyata lebih kecil dari banyaknya persamaan atau lebih kecil dari banyaknya variabel. Ya. Variabelnya XY 2. Lebih kecil dari banyaknya variabel. Ranknya cuma 1. Berarti punya jawab banyak. Bagaimana mencari jawab banyak? Ambil persamaan yang ada, yang slide 0, berarti ini adalah X plus 2Y sama dengan 3. X plus 2Y sama dengan 3. Berarti X-nya kita bikin menjadi terserah kalian X atau Y. Di sini saya ambil X adalah 3 min 2Y. Bikinlah persamaan. Jawabnya dalam bentuk umum ya. X bergantung pada Y, yaitu kalau Y-nya 1, X-nya 1 ya kan. Kalau Y-nya 0, X-nya 3 ya kan. Kalau X-nya 3, Y-nya min 3. Kalau Y-nya 3, X-nya min 3 di sini. Ya. Jadi Y adalah lambda kali. Y lambda kali, sini lihat, X min 3 nih. Lambda nih kita bikin, X adalah 3 min 2 lambda. Kalau Y-nya kita bikin lambda, berarti X sama dengan 3 min 2 lambda. Ya, kalau Y-nya lambda, 3 min 2 lambda, itu sama juga dengan X, Y sama dengan 3,0 plus lambda kali min 2,1. Ini kalian harus bikin persamaan umumnya. Jawab umumnya. Jawab umumnya. Ya, jawab umumnya lihat di sini. Di depan nih ada konstanta 3 ya. Berarti X, Y, kalau lambdanya 0, berarti X-nya 3, ya. Y-nya 0. Plus, kalau lambdanya macam-macam, ya, berarti lambda ini keluarkan di sini ada min 2, ya. X-nya, kalau X-nya lambdanya 1 deh. Ambil kalau lambdanya 1, berarti ini min 2, ya kan? Min 2, X-nya apa? Ya, min 2, kalau ini lambdanya 1, jadi 3 min 2, 1. Berarti min 2, 1. Bergantung pada bentuk. Jadi jawab kalian X, Y adalah 3,0 plus lambda kali min 2,1. Caranya umpamakan lambdanya 0, umpamakan lambdanya 1, bikin persamaan. Bikin persamaan di sini, kalau lambdanya 0, ada konstanta 3,0 ya. Ini ada 3,0. Min 2 kali X-nya adalah, Y-nya adalah min 1, X-nya adalah min 2. Oke, kelas? Paham? Ada pertanyaan? Halo? Bu mau tanya, Bu. Ya. Itu lambdanya harus dimisalin sama 0 sama 1 aja, Bu. Bu, terserah kalian, supaya ini kan secara umum ya. Oh, jadi Kalau bebas ya, Bu? kalian mau bikin, kalian mau bikin gini ya. Kalau kalian mau bikin bukan 0 ya. Ya. Ini kan untuk awal. Ini kan bisa jawab kalian kan sebenarnya bisa banyak ya. Kalau lambdanya 0, X-nya berapa? 3. Ya. 3. Kalau lambdanya 10, X-nya min 17. Min 17. Kan banyak banget tuh. Itu bisa diwakilkan dengan bentuk persamaan apa? Dengan bentuk persamaan 3,0 untuk X. Kalau X-nya 3, Y-nya 0. Plus lambda kali min 2,1. Ngerti? Lihat nggak? 3 plus min 2 lambda. 3 plus min 2 lambda. Itu kan maksudnya si X-nya kan? Si X adalah 3 plus min 2 lambda. Y itu persamaannya adalah 0 atau 1. Itu untuk supaya ini aja apa namanya. Jadi dia membentuk sebuah persamaan X, Y gitu loh. Kalian bikin jawaban itu menjadi X, Y. X, Y itu diwakilkan oleh X-nya sama dengan 3 min 2 lambda. 3 min 2 lambda ya. Nah sekarang
kalau 3 min 2 lambda, kan tidak persamaannya untuk X aja nih, 3 min 2 lambda. Untuk Y-nya apa? Untuk Y-nya kan di sini ada lambda nih. Ya, Y-nya di sini ada lambda, tapi konstantanya nggak ada. Kelas, halo? Ngerti nggak maksudnya? Iya, Bu. Si Y ini adalah 0 plus lambda, gitu loh logikanya. Halo? Y adalah 0 plus lambda. X adalah 3 min 2 lambda. Dijadikan menjadi pasangan XY. Ngerti? Ini kan Y lambda nih. X-nya 3 min 2 lambda. Pertama kan gini, X sama dengan 3 min 2Y. Misalkan Y-nya sama dengan lambda. Berarti X-nya sama dengan 3 min 2 lambda. Jadi ada persamaan X dengan Y, yaitu X-nya adalah 3 min 2 lambda, Y-nya adalah 0 plus lambda, gitu kan. 0 plus lambda. Nah, kan ini berpasangan nih X sama Y nih. X, Y. X, Y, pemilik yang dimiliki oleh X apa? 3 dan min 2. 3 dan min 2, gitu kan? Ada lambdanya di sini. Yang dimiliki oleh Y apa? 0 dan 1 lambda. 0 dan 1 lambda gitu loh. 0 dan 1 lambda. Jadi persamaannya bisa menjadi X, Y, 3,0 plus lambda min 2,1. Ini, paham ini kenapa jadi begini? Iya, Bu. Agak ngerti sekarang? Iya, lumayan, Bu. Halo? Ini loh. Y ini apa sih, Y? Lambda. Y ini kan 0 plus lambda ya. Bener nggak? Halo? Iya, Bu. Y kan lambda. Tapi kan bisa menjadi 0 plus lambda. Ya. Y-nya 0 plus lambda. X-nya 3 min 2 lambda. Y-nya 0 plus lambda. X-nya 3 min 2 lambda. Pasangkan X, Y. 0, Y-nya 0 plus lambda, X-nya 3 min 2 lambda, ya. Mengandung lambda dua-duanya. Si Y-nya 0 plus lambda, X-nya 3 min 2 lambda. Yang tidak mengandung lambda apa? 3,0. 3,0 tidak mengandung lambda. Yang mengandung lambda apa? Min 2, 1. Min 2, 1. Jadi lambda min 2, 1. Ya, udah agak jelas? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo? Iya, Bu, dia jadi nyamain gitu. yang X itu ya, Bu. Ini nih. Iya. Ini kan dari sini nih awalnya nih. Kan kita kan tadi punya jawab akhirnya 1, 2, 3, 0, 0, 0. 0 ini kan sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa. Yang kita hanya bisa lakukan hanya yang atas ini kan. Yaitu X plus 2Y sama dengan 3. Inilah persamaan loh ya. Ini matriks ini kan dari X plus 2Y nih. X plus 2Y sama dengan 3. X plus 2Y sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti 3 min 2Y. Sekarang Y-nya, karena kita ingin membuat sebuah persamaan umum, umpamakan Y-nya dengan sebuah lambda kayak gamma, kayak beta, kayak apa gitu. A kayak BC, terserah kalian. Jangan Y lagi dulu gitu loh, karena nanti pasangannya adalah X, Y gitu loh. Ini hanya supaya memudahkan kita. Misalkan, ini ada kata misal. Misal kalau Y-nya saya bikin menjadi lambda, berarti si X-nya ini kan menjadi 3 min 2 lambda. Kalau Y-nya saya ganti ani, X-nya menjadi 3 min 2 ani, gitu loh maksudnya. Nah, di sini Iya, di Y ini kan lambda doang nih. Konstantanya apa? Yang lain nggak ada 0 ya. Ya nggak? Y sama dengan lambda, konstantanya kan nggak ada 0 plus berapa gitu kan, 0 plus lambda. Itu bikin aja modelnya disamain. Si X-nya 3 min 2 lambda. Bu ada konstanta nih Bu, 3 Bu di X. Dia-nya apa nih Bu? 0. Dia-nya ada 0, gitu aja bikin 0 plus lambda gitulah. Si Y-nya bikin aja 0 plus lambda, di X-nya bikin 3 min 2 lambda. Nah yang lambda sama lambda digabungkan jadi 1. Menjadi lambda min 2, 1. Nih depannya lambda nih. Depannya lambda apa sih? Pasti 1 ya. Halo? Iya, Bu. Artinya ini ada angka 1 ya. Halo?
Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. satu. Min 2, satu nih yang mengandung lambda. Yang tidak mengandung lambda, konstanta yaitu 3 dan 0. Karena di Y 0, nggak ada konstantanya mana. 0 nih, 0 nih, 0. Jadi terbentuklah persamaan umum. Kalian bebas di sini. Kalian bisa mengisi misalkan, Bu, saya isi Bu, lambdanya 3, Bu. Kalau lambdanya 3, jawabnya apa, Bu? 3 min 6. Oh, min 3,1. Ini apa 3 ya? Min 3, min 6, min 3. 0 plus 3. Oh, min 3,3, Bu. Memenuhi ya, Bu? Memenuhi. Ya. Bikin lagi. 10, Bu. 10. Ya udah. 3 min 20, min 17,10. Min 17,10 juga memenuhi. Jadi kalian tidak mengacu pada satu jawaban di sini, nggak boleh. Jawaban kalian tuh tak hingga banyaknya. Bentuknya seperti ini. Bentuk X, Y-nya seperti ini. Jadi kalau Y-nya 0, ya, kalau bukan kalau Y-nya 0. Kalau lambdanya 0 atau Y-nya 0, berarti di sini 0 ya. X-nya 3. Kalau persamaannya misalkan 1 ya lambdanya ya. Atau saya bikin 1 ya. Kalau lambdanya 1, X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya juga 1. Pasangannya jawabnya adalah 1,1. Bisa 1,1 memenuhi? Bisa. Ya, 1,1 bisa. Ya, 3,0 bisa. Ya, 3,0 juga bisa. Boleh. Apalagi, misalkan kalau lambdanya kalian isi 5 ya, 5 ya, berarti 3 min 10. 3 min 10 adalah min 7. Min 7,5 boleh? Boleh. Kalian masukkan ke sini deh. Min 7,5 pasti memenuhi, pasti memenuhi. Jadi sebegitu banyak jawaban. Jadi nggak boleh hanya satu di sini. Ya. Jadi kalau kalian diberikan sebuah sistem persamaan linear, nggak kayak dulu lagi ya. Nggak kayak dulu bikin eliminasi aja deh gitu. Boleh, tapi nanti kalian di sini ketemu satu hal yang aneh. Ya kan? Kalian cari dengan eliminasi nih. Pasti kirinya 0, kanannya tidak 0. Kirinya 0, kanannya 0. Terus mau apa? Jawabnya apa? Jawabnya pasti banyak, ya. Kalau di kiri 0, kanan 0 pakai eliminasi. Kalau kalian pakai eliminasi terus di kiri 0, kanan 0 nih. Jawabnya pasti banyak. Nah, bagaimana membuat jawab banyak? Caranya ambil satu persamaan, satu variabel adalah kombinasi variabel yang lain, gunakan variabel lain untuk mewakili semuanya. Jadi kita punya persamaan X sama dengan 3,0 plus lambda min 21. Oke, sekarang coba nomor 3. 2X min 3Y 7. 4X min 6Y 12. Bikin lagi. B21 min 2. 4 min 4 0. Min 6 plus 6 0. 12 min 14 min 2. Nah, di sini. Bu, rank A cuman 1. 2 min 3 bawahnya 0 0 nih, Bu. Ini rank A. Hati-hati, ini rank A. Yang depan aja rank A. Rank AB. Gabungkan. 2 min 3 7. 0 0 min 2 nih bawahnya nggak 0 semua nih, Bu. Rank AB nih, Bu. Ranknya 2. Tidak punya jawab. Di sini kalian kalau cari dengan eliminasi, nggak bakal ketemu jawabnya sampai kiamat berakhir juga. Nggak bakal ketemu. Ya. Jadi ini keadaan di mana rank A tidak sama dengan rank AB. Rank A-nya 1. Rank AB-nya 2. Rank AB 2 ini tidak 0 semua nih kalau AB. Kalau A-nya ada yang 0 nih. Mengerti perbedaan A sama AB? Kelas, halo? A itu yang depan aja. Yang kalian perhatikan yang depan aja. Begitu AB semuanya. Kalian perhatikan. Ternyata di bawah ini tidak 0 semuanya. Nih lihat perbedaannya nih. Di sini 0 semua. Sama rank A sama dengan rank AB. Di sini tidak 0 semua. Rank A sama dengan rank AB. Di sini rank A 2. Rank AB. Rank A 1. Karena di sini 0, rank A1, rank AB-nya 2. Tidak punya jawab. Jadi kalian nggak usah repot-repot mencari jawab. Ya. Nah ini contoh 3. Non-homogen untuk variabel 2 variabel X, Y. Ya, sekarang kita lihat untuk 3 variabel. Bikin 3 variabel seperti biasa ya.
1, 2, 3, min 2, 3. Ini belakangnya tidak 0. Belakangnya tidak 0 ya. Ya, bikin segitiga atas. Seperti proses biasa. 2, min 2, 3, plus 4, 2, plus 6. 7, plus 3 ya. 7 plus 2. Ya, 7 plus 2 ya. 3, min 3, 1, plus 6. Min 2, plus 9. 4 plus 3, 7. 7 jadi 0. 7 min 7, 7 min 8 min 1, 7 min 9 min 2. Nah, lihat di sini. Rank A 3 ya. 1 2 3 tidak 0 semua. 1 2 3. Rank A-nya 3. Rank AB 1 2 3 tidak ada yang 0 semua. 3 juga. Rank A sama dengan rank AB pasti punya jawab. Sama dengan banyaknya variabel X, Y, Z 3, Bu. Maka jawabnya pasti tunggal. Bagaimana mencari jawabnya? Ambil matriks terakhir. Min Z sama dengan min 2. Berarti Z-nya 2. Substitusi ke atas. 7Y plus 8Z sama dengan 9. Masukkan Z-nya 2 menggantikan Z. 7Y sama dengan 9 min 16 min 7. Y-nya sama dengan min 7 dibagi 7 min 1. Z2, Y min 1, substitusikan ke persamaan pertama, X min 2Y min 3Z sama dengan min 1. X sama dengan min 1 plus 2Y plus 3Z min 1. Y-nya tadi min 1 kali min 1 plus 1, pindah kanan min 1, min 2. Z pindah kanan kali min 6 plus 6, 3. Jawabnya hanya tunggal, yaitu hanya 3 min 1, 2. Enggak ada lagi selain itu yang memenuhi persamaan. Tidak ada lagi selain 3 min 1, 2 memenuhi persamaan ini. Tidak ada lagi. Ya, berarti dia karena rank A-nya sama dengan rank AB, sama dengan N. Sama dengan banyaknya variabel X, Y, Z-nya. Ya, maka dia tidak memenuhi. Mempunyai jawab tunggal. Tidak mempunyai, hanya mempunyai jawab tunggal, yaitu 3 min 1, 2. Selain itu tidak ada lagi. Sekarang nomor 5. X min 2Y, 3X, buat matriksnya, 1 min 2 min 3, 2, 3, 1, 3, 5, 2, min 1, 5, 8, bikin matriks segitiga atas, 2 min 2, 3 plus 2 tadi, 0, 7, 7, 11, sekarang 3 min 3, 8 plus 6, 2 plus 9, 11, 8 plus 3, 11 ya. Terus bikin 11 jadi 0. Supaya 11 jadi 0, B32 min 11 per 7 ya. Min 11 per 7 ya. Yang atas tetap, yang kedua tetap, yang bawah 0 min 0, 0. 11 min 11, 0. 11, kedua ini juga min 11, 0. 11 min 11 juga 0. Bu, rank A 2. Rank AB, rank A nih 2 nih. 1, 2, tidak 0 yang bawah 0, Bu. Rank AB, 1, 2, tidak 0, Bu. Terakhirnya 0 semua, Bu. Rank A sama dengan rank AB, pasti punya jawab. Rank A sama dengan rank AB sama pasti punya jawab. Jawabnya apa? Karena rank A sama dengan rank AB, sama dengan 2, punya jawab. Lebih kecil dari banyaknya variabel X, Y, Z. Ya, variabelnya X, Y, Z lebih kecil dari 3N, itu banyaknya X, Y, Z ya di sini. Lebih kecil dari banyaknya variabel, maka pasti punya jawab banyak. Bagaimana cara bikin jawab banyaknya? Ambil persamaan yang tidak 0. Nih 7Y tambah 7Z sama dengan 7. 7Y tambah 7Z sama dengan 7. Kita nyatakan satu variabel terhadap variabel yang lain. Berarti 7Y sama dengan 7 min 7Z. Bagi semua dengan 7. Y sama dengan... Halo kelas, azan dulu ya kelas. Halo, azan. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu.
Oke, kelas, bisa kembali lagi? Iya, Bu. Bisa, oke. Ya, jadi untuk mencari jawab sistem persamaan linear di sini, cari dulu ranknya ya. Nah, tadi sudah sampai di sini, kita lihat rank A-nya 2, rank AB-nya semuanya ini juga 2. Tapi jumlah variabelnya X, Y, Z ada 3. Maka dia lebih kecil. Kalau lebih kecil, katanya teorinya tadi, kalau lebih kecil dari N, maka dia pasti punya jawab banyak. Nah, bagaimana mencari jawab banyak? Selalu kalian ini nanti kan, proses kalian kan membuat matriks rank ya. Lihat matriks terakhir. Cara mencari jawab itu adalah menggunakan matriks terakhir aja. Jangan ke depan lagi. Jangan eliminasi ke depan ya. Sini aja ke belakang. Ke belakang yang bisa dilakukan yang mana? Matriks terakhir ya. Di sini ada 0, 0, 0 ya. Jangan dipakai ya. Yang tidak 0 nih. 7Y 7 per 7Z sama dengan 7. Oh, 7Y plus 7Z sama dengan 7. Oh, Y-nya deh yang saya keluarkan. Kalian boleh Z-nya, boleh Y-nya, terserah ya. Karena ini boleh bebas ya. Saya bikin 7Y-nya aja yang di kiri, 7Z yang pindah ya. Terus nanti dibagi semua dengan 7, dapatlah Y sama dengan 1 min Z. Oke, 1 min Z ya, Y-nya. Substitusi ke X. Substitusi ke X nilai Y-nya nanti ya. X min 2Y min 3Z sama dengan min 1. Bikin persamaan yang terakhir aja. Sudah bagus, ini sudah sangat sederhana daripada ke depan ya. Ke depan balik lagi nanti kalian ke depan ya. Nih, sudah sampai di sini. X min 2Y min 3Z sama dengan min 1. Substitusikan si Y. Menggantikan Y adalah 1 min Z. Si Y-nya diganti 1 min Z. Berarti X sama dengan min 1. 3Z-nya pindah menjadi plus 3Z. Min 3Z-nya pindah. Plus 2Y-nya min 2Y-nya pindah jadi 2Y, Y-nya 1 min Z. Buka kurung, hasilnya adalah min 1 plus 3Z plus 2 min 2Z. Berarti min 1 plus 2 adalah 1, 3Z min 2Z adalah Z. Nah, perhatikan bahwa si Y bergantung pada Z, si X bergantung pada Z. Buatlah pemisalan si Z-nya kayak tadi. Ya, kalau tadi kan si X bergantung pada Y nih. Buat pemisalan Y-nya dengan sebuah lambda. Nih, buat pemisalan. Di sini dua-duanya bergantung Z. Misalkan Z-nya menjadi lambda ya. Z-nya adalah lambda atau 0 plus lambda ya. Z-nya 0 plus lambda. Boleh kalian bikin begitu. Karena Z adalah lambda, konstantanya nggak ada ya. Terus Y-nya apa? X-nya apa? 1 plus Z, 1 plus lambda. X-nya 1 plus lambda. Y-nya apa? 1 min lambda. Ya, kalau Z-nya diumpamakan lambda, berarti semua mengandung lambda ya. Si Z-nya lambda, si Y-nya 1 min lambda, si X-nya 1 plus lambda. Nah, kita bikinlah persamaan X, Y, Z. X, Y, Z sama dengan yang tidak mengandung lambda jadikan 1, 1,1,0. 1,1,0 ya. Yang mengandung lambda jadikan 1, lambdanya di luar. Di sini koefisiennya adalah 1, min 1,1. Inilah jawabannya. Jadi kalian kalau sudah di sini enak, enteng. Kalau sudah di sini kalian bisa pilih. Bu, saya jawabnya 1,1,0 bisa, Bu? Boleh ya. 1,1,0 kenapa? Lambdanya 0 aja misalkan. Kalau lambdanya 0 memenuhi bentuk 1,1,0. Bisa itu memenuhi. Misalkan lambdanya 1. Bu, saya jawabnya 2,0,1 Bu. 2,0,1 bisa Bu? Boleh. 2,0,1. X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 1 memenuhi. Kalau apa? Kalau lambdanya 1 ya kan? Ini kan 1. Jadi 1 per 1, 1 min 0. 0 plus 1. Boleh. Bu, saya maunya 3 gitu ya. Saya maunya misalkan, saya maunya 5 gitu ya. Bu, 5, X-nya 5 Bu, boleh. Y-nya jadinya berapa? Kalau X-nya 5, Y-nya berarti min 3 ya. 1 min 4 ya. Kalau lambdanya 4 kan berarti 1 plus 4, 5. 5 min 3,4. Boleh? Boleh. Jadi kalian dari sini
bisa menemukan jawab yang tak hingga banyaknya. Dan itu semua memenuhi kalau kalian kombinasikan di sini, ya lambdanya maunya berapa. Ini contoh untuk 3 kali 3 dari yang 2 tadi ya. Jadi kalian semakin paham di sini ya. Halo kelas, semakin paham? Halo? Ini bentuknya? Halo? Kelas? Semakin ngerti? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada. Nah, ini kalau dia punya jawab banyak ya. Dia punya jawab banyak. Jadi jawabnya dalam bentuk persamaan. Ini namanya adalah kombinasi linear ya. Persamaan garis ya. Ini disebut persamaan garis ya. Ini juga persamaan garis di ruang 2 ya kan. Ini tadi juga persamaan garis di ruang 2 nih ya. Nah, ini persamaan garis di ruang 3 ya kan. Waktu itu gitu kan. Nah, sekarang kalau yang ketiga. X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Bentuk matriksnya adalah 1, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 9, 2, 3, 1, 6. Bikin 3 dan 2 menjadi 0. 3 min 3, 0. 4 min 3, 1. 3 min 6, min 2. 9 min 12, min 3 ya. 2 min 2, 0. 3 min 2, 1. 1 min 4, min 3. 6 min 10, min 8, min 2. Bikin persamaan lagi B3, 1 menjadi 0, 3, 2, 1, 1 min 1, 0, min 3, min plus 3, 0, min 2 plus 1. Nah, lihat di sini. Rank A-nya 3, 1, 2, rank A-nya 2, 1, 2, rank A-nya 2 nih. 1, 1, 2, 0, 1, min 3 nih yang tidak 0. Lainnya 0. Rank A-nya 2. Rank AB 1, 1, 2, 4, 0, 1, min 3, 0, 0, 0, 1. Rank AB-nya 3. Ya, rank AB nih hati-hati tidak 0. Maka tidak punya jawab. Jadi kalau tidak punya jawab ya nggak usah cari ya. Jangan capek-capek cari kalian eliminasi sampai kapanpun nggak ketemu. Ah Bu, nggak ada jawabnya Bu. Nah, kalian kan anggap semua sistem persamaan linear itu pasti punya jawab. Kalian pasti selama ini menganggap semua sistem persamaan linear pasti punya jawab. Pasti jawabnya itu tunggal gitu kan. Sekarang enggak. Karena kalian sudah diberikan pelajaran transformasi elementer baris kolom. Ya, transformasi elementer baris kolom ini. Tujuannya adalah mencari rank. Dengan mencari rank kita bisa tahu bahwa persamaan itu punya jawab atau tidak. Ya, sifat dari sistem persamaan linear ini ya. Nah, ini kalian nanti coba di rumah ya, soal-soal bikin ini ya. Kalian coba sendiri ya, kelas ini contoh soal. Cari contohnya, cari jawabannya bagaimana. Apakah punya jawab, apakah dia punya jawab tunggal, apakah tidak punya jawab, apakah jawabnya banyak. Nah, itu ada 3 kemungkinan dari sistem persamaan linear non-homogen. Ini namanya non-homogen ya. Namanya non-homogen. Halo kelas? Nah, sekarang ada yang disebut, ada pertanyaan? Homogen, non-homogen? Kelas, udah tahu, paham? Jadi sistem persamaan linear ini ada yang homogen, ada yang non-homogen. Kalau homogen pasti punya jawab. Punya jawab itu pasti kalau nggak 0 aja atau jawab banyak ya. 0 aja kalau ranknya sama dengan banyaknya variabel n ya. Kalau ranknya. Kalau non homogen bisa punya jawab, bisa tidak punya jawab. Cek rank A dan rank AB. Kalau rank A-nya sama dengan rank AB pasti punya jawab. Kalau tidak pasti tidak punya jawab. Kalau punya jawab pasti bisa punya jawab tunggal atau banyak. Jawab tunggal bila ranknya sama dengan banyaknya variabel X, Y, Z-nya. Tidak punya jawab banyak apabila ranknya lebih kecil dari banyaknya variabel X, Y, Z itu. Oke, kelas paham ini? Apakah ada pertanyaan? Paham? Halo? Mungkin nggak ada pertanyaan. Oke, nanti kalian pelajari nanti apal ya. Jadi nanti pasti, oh yang dimaksud adalah mencari rank ya. Cek rank depan, rank matriks depan, rank matriks semua. Rank matriks depan dan rank matriks semua ya. Rank itu yang tidak nol ya. Rank itu yang baris atau kolomnya tidak nol semua ya.
Rank itu adalah baris atau kolom yang tidak nol semua setelah dilakukan transformasi elementer. Sekarang mencari jawab dengan aturan Cramer, ya. Mencari jawab dengan aturan Cramer itu hanya bisa dilakukan kalau determinannya tidak nol. SPL mempunyai jawab tunggal. Oh, Cramer hanya bisa kita buat kalau jawabnya tunggal. Kalau jawabnya banyak, jangan coba-coba. Jadi memang yang paling enak itu adalah mencari rank. Ya, kalau diberikan suatu sistem persamaan linear, apalagi jumlahnya banyak, kalian cari deh ranknya. Ya, dengan tahu rank dari A dan rank AB, kalian bisa tahu oh jawabnya banyak, jawabnya tunggal, jawabnya tidak ada gitu. Dari seandainya kalian diberikan cara lain mencari jawab persamaan linear, dia hanya berlaku nih aturan Cramer hanya berlaku kalau jawabnya tunggal. Jadi kalau jawabnya banyak dan tidak punya jawab nggak boleh pakai Cramer. Ya, bagaimana menggunakan Cramer? Itu adalah dengan mencari determinan dari matriks koefisien. Ya, langkah-langkahnya adalah mencari determinan matriks koefisien. Bila determinan matriks koefisiennya 0, nggak boleh pakai Cramer. Ya, determinan matriks koefisien itu yang depan ya. 0 maka dia tidak boleh. Tapi kalau tidak 0 boleh pakai Cramer. Tidak 0 boleh pakai Cramer ya. Bagaimana caranya membuat determinan ya? Di sini cari determinan koefisien dulu, D. Determinan koefisien 211 determinan seperti biasalah. Kalian boleh pakai, saya nih pakai transformasi dan minor kofaktor. Kalian boleh cari determinan, hati-hati determinan ada dengan cara minor kofaktor, bisa sarus, bisa minor kofaktor, bisa dengan bantuan transformasi elementer dan minor kofaktor. Ya, kemarin saya bikin kombinasi nih, transformasi dengan minor kofaktor. Determinannya tidak 0, berarti boleh lanjut. Cara mencarinya pertama cari determinan X aksen, yaitu mengganti kolom X dengan B. Mengganti kolom X 211 dengan B 4-14. Cari determinannya seperti biasa. Ya, nih diganti nih. Mengganti 211 dengan 4-14. Cari determinannya. Misalkan dapatlah nilainya -3. Maka kita akan dapat jawab X yaitu X aksen ini dibagi dengan D. D-nya tadi -3. 1. Y. Untuk Y gantilah kolom Y dengan kok B. 1-1 ganti dengan 4-14. 1-1 ganti dengan 4-14 nih, mengganti. Cari determinannya. Dapat -3. Y-nya adalah hasil dari -3 dibagi dengan D. 1 juga ya. Nah, untuk yang Z, mengganti kolom Z 1-1-2, 1-1-2 dengan 4-1-4. Gitu aja gampang. Nah, cari determinannya, dapatlah nilai Z aksen dibagi dengan D, dapat Z. Perolehlah nilai SPL-nya 1-1-1. Nah, ini cara Cramer ya. Kalau cara Cramer itu secara hitungan aja dia ya. Yang penting cari determinan koefisien. Kalau 0 jangan dilanjutkan. Tapi kalau tidak 0 boleh. Gantilah elemen X dengan B yang pertama. Lalu hasilnya determinan berapa dibagi dengan determinan D. Jadi kita menggunakan determinan. Jadi mencari jawab persamaan linear dengan aturan Cramer adalah menghitung determinan. Determinan koefisien, matriks koefisien, determinan dari matriks koefisien diganti kolom X-nya dengan B, diganti kolom X-nya dengan Y, diganti kolom Z-nya dengan B ya. Dengan B gitu. Itu Cramer, jadi mudah aja Cramer, tapi cek dulu determinan koefisien. Kalau jawabnya tunggal baru bisa. Kalian nanti kalau jawabnya tidak tunggal nggak boleh, nggak bisa, nggak akan ketemu pakai Cramer ya. Nah itu bisa terjadi karena apa? Karena determinannya 0 ya. Kalau determinannya 0 pasti ranknya kan kurang ya, kurang dari ini pasti 0 ya. Determinan dari rank yang kurang kan pasti 0. Pasti nggak mungkin ya. Jadi hanya pakai yang determinannya tidak 0. Oke, kelas. Mencari jawab persamaan linear, kalian nanti tidak lagi dengan eliminasi biasa. Gunakan sifat rank, ya. Sifat rank. Nanti kalau ujian, kalian harus ke sifat ini. Karena jawabnya itu bisa tidak punya, bisa jawabnya tunggal, bisa jawabnya banyak, ya. Jadi bukan melulu mencari jawab seperti waktu di SMA.
Ya kalau di SMA jawabnya itu pasti ada jawabnya ya, pasti jawabnya tunggal gitu. Tidak ya. Nah, pasti jawabnya bisa tunggal, bisa banyak, bisa tidak punya jawab. Oke, kelas ini untuk sistem persamaan linear, apakah ada pertanyaan sistem persamaan linear? Halo? Tidak ada? Halo? Nggak ada mungkin. Tidak ada, Bu. Oke, udah. Nanti latihan sendiri ya. Nah, sekarang saya masuk ke inverse kiri kanan. Inverse kiri dan inverse kanan, matriks yang tidak bujur sangkar. Lah, Bu, matriks kan ada determinan tuh, Bu, mencari inverse, Bu, kaitannya. Matriks yang punya determinan pasti bujur sangkar, Bu. Ngapain, Bu, ada matriks inverse kiri, inverse kanan, matriks yang tidak bujur sangkar? Nah, ini caranya ya. Sebuah matriks M kali N, bukan N kali N. Lihat ini, bukan matriks bujur sangkar. M kali N. 3 kali 2. 4 kali 3 misalkan. Ya, bukan 3 kali 3, bukan. Bukan 2 kali 2 ya. Matriks M kali N. Mempunyai inverse kiri bila rank dari, kalau di sini ya, mempunyai inverse kiri bila matriks B, ada matriks B, yang B dikali A tuh menghasilkan identitas ukurannya N. Lihat nih, matriks A M kali N akan punya inverse kiri yaitu B, apabila B ditaruh di sebelah kiri, dikalikan dengan A, nanti hasilnya identitas, tapi ukuran identitasnya N. Ya, jadi matriks A M kali N akan punya inverse kiri B, kalau nanti B-nya itu dikali A, hasilnya identitas tapi ukuran identitasnya N. Ya, punya inverse kanan bila nanti ada matriks C yang kalau kita kalikan letaknya di sebelah kanan menghasilkan identitas ukurannya M. M. Ya. Ukuran inverse kiri maupun kanan N kali M ya. Ukuran inverse kiri maupun kanan adalah nanti N kali M, mana nih, maupun kan. Inverse kiri atau inverse kanan tidak tunggal. Jadi bisa banyak di sini nih. Perbedaannya dengan inverse ya. Inverse dari matriks bujur sangkar itu tunggal. Unik, nggak boleh berbeda satu sama yang lain. Tapi kalau inverse kiri, inverse kanan bisa tidak tunggal atau bisa bisa lebih dari satu gitu, bisa lebih dari satu. A matriks M kali N mempunyai inverse kiri bila rank dari A adalah M. Lihat nih di sini, A paling mudah kalian ingat ada di sini, A M kali N. Dia punya inverse kiri kalau ukuran matriksnya adalah N. Bila rank matriks ini kebalik kan? 2. Dia punya inverse kiri. Kanan ya. Kalau rank dari A-nya sama dengan N. Oh iya, kalau rank ini kebalik ini ya. Posisinya dia punya inverse kanan. Ranknya tunggu sebentar. Oh. Oke, ini terbalik kelas ya. Dia punya inverse kanan nih. A M kali N punya inverse kanan bila ukuran ranknya yang kiri nih ya. Matriks A M kali N punya inverse kanan bila ukuran rank A-nya M. Punya inverse kiri bila ukuran rank A-nya N. Kebalikan ya. Ini ya, punya inverse kiri bila rank A-nya ukurannya N. Kebalik kelas, halo kelas. Kelas. Punya inverse kiri kalau ukuran ranknya ini yang N ini, ya. Punya inverse kanan kalau ukuran ranknya yang M ini. Kelas, halo? Iya, Bu. Tukar ini posisinya ya. Contohnya nih, bagaimana mencari inverse kiri, inverse kanan? Matriks 2 kali 3 nih, 2 kali 3. 2 kali 3, kita cari ranknya. Ya, kita lakukan rank ya. Ternyata ranknya 2 ya. Kalau kalian lihat ini udah 0 ya. Ini udah 0, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Ini udah 0 di bawah ini.
Kalau saya bikin dia jadi 0, dia nanti tidak 0 ya. Jadi ranknya 2. Dia berukuran 2 kali 3. Matriks ini berukuran 2 baris kali 3 kolom. Ranknya juga 2, 1, 2. Ranknya tuh 2. Jumlah maksimum baris yang tidak 0. 2 ranknya. Maka dia akan punya inverse kanan. Dia akan punya inverse kanan. Nih, 2-nya di kiri ya. 2-nya di kiri, ranknya yang kiri. Ternyata dia punya inverse kanan. Nah, inverse kanan ini nanti diletakkan di kanan, ya. Terus, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah mengambil 2. Mengambil ukuran matriksnya M kali M. Mencari ukuran matriksnya 2 kali 2. 2 kali 2 ukurannya, kalian boleh pilih. Saya misalkan pilih 2, 3, 3, 1. Boleh, ya. 2, 3. Ambil yang ukurannya 2 kali 2. Karena ranknya 2. Ranknya 2, ambil matriks berukuran 2 kali 2 dari matriks A. 2, 3, 3, 1 ya. 2, 3, 3, 1 saya pilih kolom 1 dengan kolom 3. Cari inverse. Inverse 2 kali 2. Seper, determinan, AD, A, pindah letak, ganti tanda ya. Seper 2 min 9, determinan ya. Pindah letak 1, 2, min 3, ganti tanda, dapatlah inverse. Inverse-nya min 1/7, 7/7, min 1/7, min 3/7, 3/7, min 2/7. Letakkan dia di kanan. Letakkan dia di kanan, ukurannya, tadi kan M kali N 2 kali 3. 2 kali 3. Maka inverse-nya adalah kebalikannya. 3 kali 2. Ukuran inverse-nya adalah kebalikan. Kalau matriksnya AM kali N, inverse-nya berukuran N kali M. Saya ambil tadi 2, 3, 3, 1, cari determinan. Nah, bikinlah matriks ukuran 3 kali 2. 3 kali 2. Ya, kalau lihat tadi, yang saya ambil adalah kolom 1 dan kolom 3. Maka, letakkan dia di kolom 1, letakkan dia di baris 1, dan baris 3. Baris 1 dan baris 3. Yang di tengah berikan 0, 0. Maka akan diperoleh hasil kalinya 1, 0, 0, 1. Dia punya inverse kanan. Atau kalian boleh pilih misalkan, saya ambil deh 1, 0 sama 3, 1 nih Bu. 1, 0 sama 3, 1. Bikin inverse-nya. 1, min 0, 1. Pindah letak ganti tanda, dapatlah inverse-nya. 1, min 3, 0, 1. Tadi diambilnya dari yang di kolom 1 dengan kolom 3, kolom 2 dengan kolom 3. Maka baris satunya jadikan 0. 0, 0. Di sini letakkan 1, min 3. Di sini 1, 0, 1. Maka hasilnya akan menjadi 1, 0, 0, 1. Nah itu kalau matriks berukuran 2 kali 3. Ranknya berukuran 2. Maka diperolehlah inverse kanan, yaitu letakkan di kanan. Kalau tadi matriks yang berukuran 2 kali 3, inverse-nya berukuran 3 kali 2. Caranya bikin inverse bagaimana? Ambil 2 kolom dari matriks ya, bebas, kolomnya yang mana sama yang mana, lakukan cari inverse. Setelah itu bikin matriksnya, kalau tadi menggunakan kolom 1, kolom 2, maka nanti baris 3-nya 0, 0 ya. Baris 3-nya 0, 0. Kalau kolom 2, kolom 3, baris 1-nya yang 0, 0. Nih, contohnya ya. Contohnya ya sekarang. Matriks A 3 kali 2. Matriks A 3 kali 2, kita bikin rank. Ranknya ternyata juga 2. Rank dari matriks ini juga 2. Coba deh kalian cari secara secara transformasi elementer pasti nanti tetap 2 ya. Karena di sini udah ada 0, kalau saya bikin dia, kan katanya tadi yang namanya namanya rank itu kan adalah maksimum vektor-vektor baris atau kolom ya. Jadi anggap aja ini secara kolom, ya kan? Secara kolom kalian lakukan ternyata dia memang 2 kolom ini tidak 0. Ya, 2 kolom ini tidak 0 berarti ranknya 2. Ranknya 2, ini yang kanan. Berarti dia punya inverse kiri ya. Ranknya 2 berarti dia punya inverse kiri ya. Nah, karena punya inverse kiri kita cari. Saya boleh pilih 2 baris pertama kedua, atau baris pertama ketiga, atau baris kedua ketiga.
Nah, saya pilih baris pertama kedua. Baris pertama kedua saya ambil 1, 2, 3, 4, 0, bikin inverse. Seperti biasa, karena yang diambil 1 dan 2, nanti berubah, letakkan pada kolom 3 adalah 0, 0. Matriksnya tadi 3 kali 2, matriks inverse-nya adalah 2 kali 3. Matriks inverse-nya 2 kali 3. Karena kita mengambil baris 1 dan 2, di kolom terakhirnya yang jadi 0, 0. Kolom terakhirnya 0, 0. Yang ini diisi. 0 min 1/4 diisi seperti biasa, setengah min 1/8 diisi dari inverse. Letakkan 0, 0 di kolom ketiga, karena yang kita ambil baris 1 dan 2. Kolom ketiganya yang kita ambil 0, 0. Atau misalkan kalau diambil 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, baris 1 dan 3, cari inverse seperti biasa. Hasil inverse-nya, lihat, karena yang kita ambil baris 1 dan 3, maka yang menjadi 0, 0 adalah kolom 2. Menjadi 0, 0 adalah kolom 2. Letakkan 0, 0 di kolom 2. Maka hasilnya menjadi 1, 0, 0, 1. Ya. Nah itu misalkan mengambil 4, 0, 3, 1. 2 dengan 3. 4, 0, 0, 1. Kita dapat inverse-nya. Maka matriks inverse-nya di sebelah kiri ya. Ini inverse kiri. Kelas inverse kiri, letakkannya di kiri inverse-nya ya. Inverse-nya di kiri, baru matriksnya. Inverse-nya di kiri. Nah ini yang depannya yang 0, 0, yang lainnya adalah hasil inverse dari matriks kita ini. Halo, kelas? Begini mencari matriks inverse kiri, inverse kanan, kelas? Apakah ada pertanyaan? Halo? Matriks inverse kiri, inverse kanan itu hanya bisa dilakukan kalau ukuran matriksnya M kali N ya. Tidak bujur sangkar. Kalau matriks M kali N diketahui ternyata ranknya sama dengan M, maka dia punya inverse kanan. Inverse kanannya nanti diletakkan di sebelah kanan dari matriks tersebut. Dan inverse kanannya nanti ukurannya adalah menjadi N kali M. Kalau tadinya 2 kali 3, inverse kanannya menjadi 3 kali 2. Bagaimana caranya? Mencari matriks inverse dari anggota dari matriks A yang kita pilih. Mau ambil baris 1, kolom 1, mau ambil kolom 1, kolom 2, atau kolom 1, kolom 3, atau kolom 2, kolom 3. Atau bagaimana, terus kita lakukan inverse. Nah, bikin matriks inverse-nya, letakkan 0, 0 pada tempat yang kita tidak ambil. Tadi, kalau baris 1, baris 2 kita ambil, maka 0, 0-nya letakkan pada kolom 3. Kalau kolom 1, kolom 2 yang kita ambil, nanti 0, 0-nya letakkan pada baris 3, gitu. Oke, kelas? Halo? Kelas? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini mencari ya. Nah, ini tadi bila ranknya adalah M, dia punya matriks N inverse kanan. Bila ranknya N, dia punya inverse kiri. Kalian ini teorinya ini salah, ini kebalik ya. Ini N di atas, ini M di bawah, tapi selanjutnya ini benar nih, lihat contohnya di sini aja. Lihat contohnya di sini ya, bagaimana mencari matriks inverse kiri dan inverse kanan. Inverse kiri dan inverse kanannya bagaimana ya. Jadi kalau kita punya matriks ukuran 2 kali 3, di mana rank dari matriks A-nya 2, maka dia pasti punya inverse kanan. Nanti letakkannya di kanan. Bagaimana mengambil matriks inverse kanan? Ambil 2 kolom. 2 kolom aja ya. Ambil karena hanya 2 ranknya. Ranknya hanya 2. Ambil 2 kolom, boleh pilih. Kolom 1, 2, kolom 2, 3, kolom 1, 3, terserah. Seandainya yang diambil adalah kolom 1, 3, kolom 1, 3, 2, 3, 3, 1, yang diambil adalah kolom 1, 3, ya. Kolom 1 dengan kolom 3 di sini, misalkan yang kita ambil ya. Maka kita cari inverse dari matriks 2 kali 2 ini. Setelah dapat inverse, tadi kan matriksnya ukurannya 2 kali 2. Jadikan menjadi 3 kali 2. 3 kali 2-nya apa? Ya matriks dia ini seperti biasa 3 kali 2 berarti ada 3 baris. Ini baru 2 baris. Nah, baris yang satu diletakkan di mana? Baris yang satu diletakkan pada, karena kita ambil 1 dan 3,
1 dan 3, kolom 1 dan 3, maka kita letakkan baris itu di baris 2. Baris 2, 00-nya. Letakkan 00 di baris 2, memecah dia ya. Min 1/7, 3/7, dipecah oleh 00 di sini. Barulah dia menjadi matriks 3 kali 2. Maka matriks A dikali matriks ini, matriks 3 kali 2 ini akan menjadi matriks identitas ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan inverse kiri, inverse kanan. Jadi kalau ukuran nih ya, kalau ukuran ranknya adalah M, dia punya inverse kanan. Kalau ukurannya N, dia punya inverse kiri. Nah, inverse kiri letakkan di kiri, kalikan A. Kalau A-nya ukurannya 2 kali 3, pasti inverse kirinya juga ukurannya 3 kali 2. Kebalikannya ya. Nah, ukuran matriksnya nanti I, N kali N. Ukuran matriksnya nanti sebesar rank. Ukuran matriks identitasnya sebesar rank N. Ya, kalau untuk ranknya N. Kalau ranknya M, ukuran matriksnya seikutan dengan rank. Kalau dilihat-lihat, matriks M kali N itu umumnya ranknya itu pasti berukuran di mana dia lebih kecil ya. Logikanya gitu ya. Ya kan, yang paling kecil itu yang kita pilih adalah yang paling sedikit ya. M kali N. Ini 2 juga di kiri, 2 juga di kanan. Oke, kelas, paham? Halo, kelas. Ini adalah pemakaian transformasi elementer. Jadi transformasi elementer itu dipakai di sini nih, mencari rank juga dengan transformasi. Kalau kita lihat sini ranknya udah pasti 2 nih. 2 nih ya. Nggak ada lagi ya. Nggak bisa nih kalau kalian jadikan 0, nggak bisa. Nggak jadi 0 semua nih. Jadi 2. Karena ranknya 2 pasti identitasnya nanti identitas ukuran 2 kali 2. Ya. Terus kalau misalkan dia cari ranknya, cari inverse-nya, pilih kolom ya, kolom 1, kombinasi kolom 1, 2, 1, 3 atau 2, 3. Nah, nyatakan inverse-nya menjadi matriks ukuran M kali M. Kebalikan 3 kali 2. Sisipkan apa? Sisipkan 0,00 di mana di yang tidak ada. Tadi kolom 1 dengan 2 misalkan sisipkannya di baris 3 ya. Kalau ini kolom 1 dengan 3 sisipkannya di baris 2. Ini kolom 1, kolom 23, ini kolom 23, sisipkannya di baris 1 nih, di baris 1 nolnya. Dikalikan akan menjadi 0. Oke, kelas? Paham, kelas? Ini saya kayaknya kalau kesekatan ini agak apa ya? Lama ya kali ya. Sekatan itu mencari inverse ya. Inverse dengan sekatan itu menyekat ya. Membuat sekatan inverse itu adalah memecah matriks menjadi ukuran matriks menjadi matriks ukuran P kali P, P kali Q kali P, Q kali Q. Ya. Sehingga nanti akan diperoleh matriks inverse-nya yaitu matriks B yang ukurannya juga P kali P, P kali Q kali P, Q kali Q, yaitu yang berisi B. Ya, tadi isinya A, sekarang isinya B. Bagaimana mencari B11, B12, B21, B22 itu menggunakan rumus. Ini rumusnya nih. Carilah dulu L, kalau ini udah ada rumus. Kalian ini menggunakan rumus. L, A, rumusnya ini ya. Ini rumusnya ya. Ini mencari B22, mencari L dulu, mencari B22, mencari B12, mencari B21, mencari B11. Ini contohnya ya. Matriks 4 kali 4 ya. Wah Bu, cari inverse-nya gimana nih Bu? 4 kali 4 Bu. Mabok Bu. Bikin kalau pakai adjoin mabok Bu. Setiap adjoin 3 kali 3 Bu. Adjoinnya Bu. Oh, belum determinannya juga belum nyari ini Bu. Ya, jadi bayangkan kalau 4 kali 4. Caranya gimana? Pecah atau sekat menjadi matriks, bisa menjadi matriks 3 kali 1, 1 kali 3 kali 1, nih PQ ya, menjadi matriks 3 kali 1. 3 kali 3, 3 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 1 boleh. Tapi kayaknya kalau ada 3 mesti repot juga Bu. Pecah menjadi 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2.
P kali P, P kali P, P kali P, P kali P. Boleh ya? P kali P, P kali Q nih. P kali P, P kali Q. Kalau 2, ini juga 2 ya, 2 lagi. Ini 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Pecah menjadi 2 gini. Tentukan A1-1-nya apa? A1-1-nya yang 1. 0111, A12-nya 2223, A21-nya 2223, A22-nya 2333. Udah dapat data ya? Dapat A11, A12, A21. Carilah inverse. Kita perlu A11 inverse. Carilah A11 inverse, A11 inverse. Bikin A11 inverse ya. Dapat A11 inverse. Bikinlah L. Apa itu L? L adalah A22, A22 min A21, A11 inverse-nya dikalikan A12. A11 inverse kali A12. Ya. Atau kebalikannya A21 kali A11 inverse. Kalian boleh bikin dua-duanya. Saya bikin dua-duanya. A11 inverse kali A12 dengan A21 kali A11 inverse nih. Ada 2 kemungkinan nih. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Ya. Bisa A21, A11 inverse dulu. A11 inverse, A12 boleh. Terus carilah L. L rumusnya ini. Boleh pilih salah satu. Ini saya bikin 2. Ada kotak 1, kotak 2. Mencari nilai perkalian matriks seperti biasa. Kita dapat A21. A21 dikali A11 inverse A12 nih. A21, A11 inverse A12. Kurangi dengan A dari A22. A22 dikurangi ini, dikurangi A21, A11 inverse A12, dapatlah L. Setelah dapat L, kita cari L inverse. L inverse. L inverse itu adalah inverse dari L. Ya, inverse dari L itu adalah B22. Jadi aman, sudah dapat B22. B12 apa? B12 adalah min dari A11 inverse A12 L inverse. A11 inverse A12 ini dikali dengan L inverse. Ini udah ada di sini A11. Ini saya bikin kotak 1 dikasih minus, hati-hati. Minus dari kotak 1 kali L inverse. L inverse-nya ini min 53 min 53 3 min 2 dapat B12. B21 min kebalikan, di kirinya L dulu. Min L inverse kotak 2. Kotak 2 ini rumusnya, ya. Masukkan, kalikan, dapatlah nilai B21. Baru B11. B11 berkaitan dengan B12, B21. Bintang ini A211, A11 inverse A12 min kotak ini yang ini A1 inverse A12 B21. B21 tadi hasil terakhir, hasilnya min 3. Setelah dapat B11, B22 tadi udah dapat B22. B22 adalah L inverse, B12, B21, B11, maka kita dapat matriks inverse, yaitu min 33, min 32, masukkan ke sini. B11-nya letakkan di pertama, min 33, 3 min 4 ya. B12-nya letakkan di kanan, min 32, 4 min 2. B21-nya letakkan di bawah, min 34, 2 min 2. B22-nya letakkan di terakhir, yaitu hasilnya min 5, 3, 3 min 3. Nah ini dia, jadi gampang ya. Mencari inverse 4 kali 4, kalian sekat. Ini namanya matriks dengan sekatan. Gak susah, ikutin rumusnya aja. Ini rumus perkalian matriks seperti biasa ya. Perkalian matriks, inverse matriks seperti biasa, ukurannya juga kecil 2 kali 2. Jadi mencari inverse 4 kali 4 boleh seperti ini ya. Gunakan rumus ini. Rumus, tinggal masukkan rumus. Hati-hati menghitungnya. Nah ini yang contoh 3 kali 3 boleh kita bikin seperti ini. Matriks 3 kali 3 inverse dengan sekatan. Bikin menjadi 2 kali 2, 2 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1. Cari kita A11, A12, A21, A22. Inverse dari A11 selalu yang dicari inverse dari A11. Dapat A11 inverse, bikin bintang kotak 1, kotak 2. A11 inverse kali A12 dan A21 kali A1 inverse. Hati-hati letaknya, kiri kanan, diperolehlah 3, 0, 1, 0. Terus kita cari
bintang. A21 dikali salah satu. A21 dikali yang depan ini, dikali 30, dapat 3. Baru L. L adalah A22 min lingkaran bulat ini, ya. Dapatlah 1, dapatlah L. Cari L inverse. L inverse-nya tetap 1, ya. L inverse dari sebuah matriks ukuran 1 ya 1 ya dia sendiri ya. L inverse-nya 1, itulah B22. B12 tadi rumusnya adalah min dari kotak ini, min dari kotak kali L inverse 30. B21 min L inverse kotak 2 ya, min 10. B11 apa namanya? Kotak 1 bukan kotak 1, ini apa nih? A11 min 1 ini inverse dari 11. A11 inverse min kotak B21. Diperoleh hasilnya adalah nih ya. Ini ada kode-kode ya. Ada kode ini nanti dipakai di bawah dan seterusnya. Kalian boleh pakai kode sendiri. Maka dapatlah A inverse-nya adalah 7 min 3 min 11 untuk A, untuk B11. B12-nya adalah min 10, B21-nya min 10, B12-nya adalah min 30, 1. Inverse dari matriks A 133, 143, 134 adalah 7 min 3 min 3 min 1 1 0 min 1 0 1 ya. Kelas ini mencari inverse juga mudah. Halo, dengan rumus aja ya. Apalagi untuk matriks ukuran besar ya. 4 kali 4 bisa kita cari nih. Oh, bayangkan kalau kalian cari dengan adjoint dan determinan. Bayangkan kalau kalian cari dengan transformasi elementer, mabok di sini ya. Lebih mudah mencari inverse dengan sekatan. Ikutin langkah ini. Ini rumusnya semua ya. Ikutin langkahnya. Cari A11, cari A12, cari A21, A22 yang bentuk matriksnya adalah P kali P, P kali Q, Q kali P, Q kali Q. Ya. Nih, P kali P, 2 kali 2, P kali Q, 2 kali 1, Q kali P, 1 kali 2, Q kali Q, 1 kali 1. Oke, kelas. Ini hanya rumus, halo. Mencari inverse dengan sekatan, pakai rumus aja, pakai rumus. Nanti kalau ada 4 kali 4, bikin aja begini ya. Lebih mudah sekali daripada pakai adjoint. Kalau adjoint kalian mabok nanti ya. Karena adjoint 3 kali 3, bayangkan. Matriks 3 kali 3 kali 12 nih ya. Nah, belum apa namanya mencari adjointnya. Adjointnya 3 kali 3 itu apa coba? Adjointnya tuh kofaktornya aja berapa? 9 ya. Nggak mungkin kalian repot banget pakai adjoint kofaktor. Jadi kalian kalau diberikan rumus, manfaatkan semuanya ya. Jadi ada cara mencari inverse dengan adjoint determinan ya. Ada cara cari inverse dengan transformasi elementer baris, kolom ya kan. Baris, kolom ya kan. Nih, untuk matriks ukuran besar, matriks sekatan ini sangat enak gitu ya. Untuk 4 kali 4 nih contohnya, nanti kalian ikutin aja lah, cari, bikin kalian 4 kali 4. Nah, caranya gini nih, tinggal memecah menjadi matriks A11, A12, A21, A22 ya. Terus rumus aja rumus ini mah rumus ya. Bukan pengertian lagi ini mah rumus doang. Noh, taruh nih rumusnya ya. Ini kalau 3 kali 3 bisa pecah menjadi 2 kali 2, 2 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1. Ya, itu. Jadi bentuknya tuh ringan tuh ya bikinnya ya. Nah, cuman rumusnya ingat, ini rumusnya langkahnya nih. Cari yang penting adalah A11 inverse. Kalikan dia dengan A12 atau dan juga A21 di depan kalikan dengan A11 min 1 inverse. Oke, kelas. Kuliah kita selesai semua, sudah dibahas. Halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nanti ini saya kirim, kalian baca-baca lagi. Jadi kita punya inverse kiri, inverse kanan. Kita punya sistem persamaan linear, punya jawab tunggal, punya jawab banyak, tidak punya jawab 0, punya jawab banyak apa selain 0 ya. Bila ranknya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Kita punya mencari matriks dengan sekatan nih rumus aja. Ini mudah banget ya. Pakai rumus aja ya. Nih. Ya, kenapa kita
berikan adjoin dulu karena kalian selama ini kan mencari matriks inverse dengan adjoin ya. AD pindah letak tuh ganti tanda itu adjoin. Diberikan itu dulu karena itulah yang kalian kenal di SMA ya. Di sini ada sekatan nih rumusnya enak ya. Pakai rumus. Dah, tinggal pakai rumus. Kalau ini dengan transformasi elementer, nah merubah ini agak repot gitu kan. Angkanya pecah-pecahan misalkan ya. Kalaupun ini pecahan juga nggak apa-apa ya, tapi kalian hanya perkalian dan perkalian matriks di sini yang harus teliti ya. Perkalian matriks ya. Perkalian matriks nih yang harus teliti ya. Itu yang harus penting. Perkalian pengurangan ya. Perkalian pengurangan. Nah, itu. Oke, kelas. Ada pertanyaan dari semua perkuliahan kita? Ya mau nggak mau kita selesai ya. Gimit kita harus berakhir di hari ini. Jadi nanti kalian nih ujiannya ya. Ujiannya ya bahan kita itu kan yang pertama adalah vektor ya. Vektor. Sistem persamaan vektor. Persamaan garis bidang ya. Persamaan garis lurus bidang datar di ruang 3 ya. Terus matriks ya. Bukan, ruang vektor ya. Ruang vektor. Ruang vektor terus vektor bebas bergantung linier, vektor kombinasi linier, matriks, determinan, transformasi elementer, baris kolom, dimensi basis rank ya. Terus apa? Determinan, minor kofaktor, inverse ya. Sistem persamaan linier. Semua ini adalah kaitannya matriks semua nih. Dari matriks ke bawah ini pemakaian matriks semua. Ya, pemakaian matriks dan transformasi elementer baris kolom matriks ya. Semuanya. Oke, kelas. Sampai di sini perkuliahan kita. Kalian kalau mau tanya, boleh tanya. Kita selesai gimit ya. Jadi 2 minggu terakhir kalian V-class. Minggu depan 2 minggu terakhir kalian V-class. Jawab kuis. Ya. Nanti setelah itu UTS kita minggu pertama UTS di minggu pertama UTS. Jadi 2 minggu terakhir kalian belajar untuk mempersiapkan UTS karena UTS kita di minggu pertama setelah perkuliahan ini, ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tugas nanti aja deh, tugas mungkin setelah UTS aja lah saya kasih biar kalian apakah nilainya jelek apa enggak. Kalau UTS-nya jelek saya kasih tugas kelompok. Ya. Halo? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Bahan kita banyak sekali. Ya, bahan kita banyak sekali. Kalian benar-benar harus latihan-latihan sendiri ya. Ambil aja contoh ini ganti angka gitu misalkan. Oh, kalau angkanya ini gimana gitu. Angkanya ini gimana? Angkanya yang ini gitu. Kalau kalian mau latihan bikin angka kecil-kecil ganti misalkan. Ini bikin adjoin ya. Adjoin inverse. Ini bikin transformasi elementer. Ini enggak usah ya. Ini terus ini sekatan. Kalian kalau mau bikin 4x4 nih bikin. Ya, cuman memang hati-hati matriks ini kan ukurannya angkanya kecil-kecil nih ya. Nah, ini yang masih bagus lah contohnya ya. Kalau angkanya gede-gede lumayan. Jangan ya. Pakai angka yang kecil-kecil aja ya. Nah, gitu kalau mau latihan. Kalau besar-besar nanti angkanya jelimet juga ya. Nah, itu. Karena ada persoalannya apa? Persoalannya ada determinan kan? Kalau determinannya membagi kan pecahan nih nanti kalian. Dapatlah pecahan-pecahan di sini. Nah, repot deh. Memang persoalan tuh hitung tuh kalau udah bilangan pecahan jadi lebih repot. Kalau bilangan bulat ini cakep ya. Enak banget nih Bu, nih bilangan bulat semua Bu. Kenapa? Karena determinan dia ini -1 ya. Bayangkan kalau determinannya 2 gitu ya, setengah. Ayo udah pecahan semua nih. Pecahan semua balik ke sini pecahan semua, pecahan semua, pecahan semua. Ini kan kebetulan nih determinannya 1 dan -1 ya. Determinan pembaginya angka 1. Ya, memang nggak mudah mencari matriks istimewa ya. Ini kan contoh ya. Contoh mah kan mereka semua udah bikin ya. Bikin angka sedemikian rupa menjadi mudah gitu ya. Mungkin yang paling penting adalah di A11 ini contohnya determinannya jangan sampai bilangan yang berat ya. Jangan sampai bilangan besar. Jadi nanti ya kalau setengah masih mending gitu ya. 1/2 gitu. Ya itulah contoh dari
matriks sekatan misalkan. Karena kalian kalau mau cari dengan cara adjoin ini, kalian bisa bayangkan mencari matriks kofaktor 4 kali 4, 16 kali kalian. 16 kali kalian mencari minor. Minor ukurannya 3 kali 3. 3 kali 3 minor. Emang enak 3 kali 3 minor, determinan 3 kali 3 aja. Kalau tidak ada nolnya, kalian harus melakukan penjumlahan determinan 3. 9 ya. Nah, bayangin ini 3 kali 4, 12, 16 kofaktor. Setiap kofaktor kalian melakukan proses determinan 3 kali 3 ya. 3 kali 16, 42. 3 kali 16 berapa? 48. 48 kalian melakukan hitung-hitungan. Wah, lumayan. Mendingan pakai cara sekatan ya. Di sini nih. Tapi kalau 3 kali 3 umum lah ya. 3 kali 3 kalian bisa pakai adjoin. Adjoin kofaktor nih, adjoin. Ya, itu aja untuk mencari inverse, dan determinan. Oke, kalian persiapkan untuk UTS itu bahannya dari depan sampai SPL. Dari depan sampai SPL. Nah, ya SPL. Jadi ada vektor, ada persamaan garis bidang, ada ruang vektor, sub ruang vektor, ada vektor bebas bergantung linier, ada kombinasi linier, ada matriks, ada transformasi elementer, ada determinan ya, ada sifat matriks ya, perkalian matriks, penjumlahan matriks kan udah pasti ada, terus udah gitu ada determinan, ada minor kofaktor, ada inverse dengan adjoin, ada inverse dengan transformasi elementer, ada inverse dengan sekatan. Inverse dengan sekatan, contohnya ini langsung ya pakai rumus. Ada inverse kiri, inverse kanan. Kalau matriksnya bukan bujur sangkar, inverse kirinya adalah yang ranknya mengikuti yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, kalau inverse kanannya yang sebelah kanan kiri ini ya. Terus ada terakhir ada sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ini bisa punya jawab, tidak punya jawab banyak ya. Nah, udah kelas. Sampai di sini kita gimit. Sampai ketemu lagi setelah UTS gimitnya. Di gimit terakhir nanti kita ada transformasi ya. Transformasi linear ya ke belakang. Nanti kalian UAS-nya ujian utama itu semua bahannya dari depan sampai belakang. Jadi kalau kalian berlatih di sini paham, nanti tinggal tambahkan dengan 2 bahan terakhir. Karena kita memang harus disisakan gimit setelah UTS sebanyak 2 ya. 2 gimit setelah UTS, nanti 2 fiklas setelah UTS. Oke, kita selesai, gimit kita sampai 7, fiklas kalian hanya 3 kali. Kalian jawab fiklas ya, kelas. Halo? Iya, Bu. Dijawab fiklasnya untuk minggu depan kita fiklas. Kalian latihan-latihan. Kalau tugas akhir nanti deh setelah saya lihat kalian ujian akhirnya seperti apa ya. Ujian UTS-nya. UTS-nya kayak apa? Baru saya tambahkan ujian tugas kelompok. Kalian fokus belajar ya. Belajar ini dan fiklas ya. Untuk UTS ya. Tinggal 2 minggu lagi soalnya. Oke, Bu. Ya. Ini saya kirim nanti. Ya, oke. Kalau sudah tutup ya, kalian mau kuliah yang lain ya. Oke kelas, sampai di sini. Kalau mau bertanya di forum bisa, di forum Fiklas bisa, di WA bisa ya. Kalian tetap boleh bisa bertanya, WA maupun forum. Oke kelas, saya tutup sampai di sini. Kelas, terima kasih ya kelas. Terima kasih. Belajar sendiri ya. Terima kasih, Bu. Belajar sendiri, latihan sendiri ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu.